dari kelompok 8 PDB 30. Ini adalah video hasil dari proposal kami. Dadah. Usaha mikro kecil dan menengah telah terbukti menjadi unit usaha yang mampu bertahan selama masa sulit pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID menimbulkan berbagai permasalahan bagi UMKM seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, dan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Dengan adanya potensi UMKM di Indonesia, sekarang mencapai 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia, sehingga UMKM menjadi penyumbang kontribusi terbesar dalam bidang pembangunan perekonomian. Nah, penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia saat ini adalah UMKM bidang fashion. Dampak dari tren fashion yang tumbuh secara pesat membawa dampak buruk berupa limbah tekstil. Limbah tekstil atau limbah yang biasa disebut dengan kain perca merupakan jenis limbah padat anorganik yang tidak dapat membusuk sehingga mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang berbeda dan dimanfaatkan kembali merupakan jalan terbaik untuk mengatasi penumpukan limbah tekstil ini. Memanfaatkan limbah sebagai bahan bisa dipakai ulang adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pemanfaatan limbah untuk didaur ulang akan meminimalkan pencemaran lingkungan yang juga relevan dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019. Kegiatan memanfaatkan limbah kain perca ini juga termasuk ke dalam SDGs nomor 12, yaitu meningkatkan ekonomi pembangunan nasional. Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang di bab 1 pendahuluan adalah yang pertama, bagaimana cara efektif mengubah limbah tekstil berupa kain perca menjadi produk rajutan yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, bagaimana cara efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembakaran limbah anorganik kain perca. Dan yang ketiga, bagaimana membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara produsen lokal limbah tekstil dengan penulis. Penulis di sini yaitu kelompok 8 PDB 30 tahun 2024. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan limbah tekstil ini khususnya untuk kain perca dapat menjadikan barang-barang kreativitas, contohnya mungkin tas laptop, bros seperti itu, atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Bisa jadi peluang usaha bagi masyarakat tertempat. Misalkan ibu-ibu rumah tangga, remaja-remaja perempuan, dan menumbuhkan peluang-peluang usaha yang besar. Dapat juga menjadikan barang-barang yang bermanfaat. Gitu. Adapun manfaat dari proyek kami yaitu 1. Dapat mengetahui cara efektif untuk mengubah limbah kain perca menjadi produk rajutan yang memiliki nilai ekonomis. 2. Dapat mengetahui cara efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran limbah anorganik kain perca. 3. Mengetahui cara membangun kolaborasi antar produsen lokal limbah tekstil dengan penulis. Kain perca memiliki banyak potensi yang besar jika didaur ulang untuk dijadikan produk baru yang memiliki harga jual dan nilai estetika. Salah satu alternatif pemanfaatannya adalah dengan cara menyulam atau merajut kain perca untuk dijadikan karpet, alas meja, sarung bantal, atau bahkan tas. Dengan pendekatan seperti ini, limbah kain perca dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan kain perca dalam rajutan. Kain perca merupakan sisa dari kain-kain bekas yang memang sudah tidak terpakai, namun masih memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan kerajinan. Dalam hal ini, kelompok kami berencana untuk memanfaatkan kain perca menjadi berbagai karya rajutan yang memiliki nilai estetika, nilai jual yang menguntungkan. Misalkan saja seperti tas, taplak meja, sarung bantal, karpet, hingga bunga hias yang cantik.
Banyaknya motif dan kreasi yang dikembangkan oleh masyarakat menjadikan kain perca banyak diminati, lalu dikembangkan menggunakan teknik lain seperti teknik rajut. Di Indonesia sendiri, mulanya kain perca tak banyak digemari karena warnanya yang terlalu mencolok dan tidak senada, apalagi bila teknik yang digunakan hanya ditempel begitu saja. Tapi sekarang kreasi kain perca semakin bervariasi, bisa pula digabungkan dengan teknik merajut, sehingga lebih unik, menarik, dan terkesan lebih rapi. Rajut kain perca dapat dimodelkan dengan berbagai desain yang mengikuti tren saat ini. Strategi pemasaran. Menurut Stanton, strategi pemasaran adalah apa yang mencakup semua sistem yang terlibat dalam perencanaan dan penetapan harga produk, pemasaran produk, dan distribusi barang dan jasa yang dapat memuaskan kekuatan pembeli aktual dan potensial. Tentunya strategi pemasaran penting dilakukan untuk menarik pembeli. Dalam hal ini, kami memiliki rencana bahwa pemasaran produk dapat dilakukan dengan cara membuat iklan di media sosial, menawarkan kepada orang terdekat juga kenalan kami, dan buka pre-order dengan tawaran yang menarik. Dengan tawaran menarik, maksudnya di beberapa kesempatan kami akan menawarkan pre-order dengan tema tertentu. Misalnya saja, kami memiliki ide untuk membuat rajutan dari kain perca menjadi berbagai jenis bunga. Nantinya akan dibuat seperti buket bunga, lengkap dengan kartu ucapannya, dengan harga yang terjangkau. Kami pun harus mengetahui siapa target pasar kami. Rajutan kain perca bisa untuk semua kalangan, namun kami ingin membuat sesuatu yang banyak, menarik kalangan muda agar lebih mudah dijangkau. Kami akan membuat produk yang sekiranya menarik dan terlihat trendy di masa saat ini. Untuk harga produk akan disesuaikan dengan seberapa besar pengeluaran atau biaya produksinya dan biaya distribusi yang ada. Pada bagian deskripsi proyek kami bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil dengan fokus kain perca sebagai bahan baku. Proyek kami mengeksplorasi cara yang inovatif dan berkelanjutan. Pada bagian pemilihan bahan, kami mencatat 3 langkah, yaitu keberlanjutan, ketersediaan, dan biaya. Dan pada proses produksi, langkah-langkah utama dalam proses produksi yaitu 1. Pengumpulan dan pemilihan bahan, 2. Pembersihan dan persiapan bahan, 3. Pengolahan bahan, 4. Pembuatan produk rajut, 5. Finishing dan kualitas kontrol, 6. Packing dan distribusi.